akan dilayani oleh CDN terdekat dengan lokasi user tersebut. Para pengguna yang akan mengakses hasil KPU CDN Cloud menggunakan IP random terdapat lebih dari 3.200 plus CDN nodes di dunia. Proses unggah formulir C hasil oleh KPPS, baik dalam maupun luar negeri, berjumlah lebih dari 1,6 juta orang, bersamaan dengan aktivitas publik yang baik dalam maupun luar negeri yang ingin melihat data hasil pemilu, maka diperlukan distribusi akses terhadap portal tersebut yang berada di seluruh belahan dunia untuk mempercepat aksesnya. Ini gambaran cek DNS propagation. Gangguan terhadap sistem Sirekap terjadi mulai tanggal 14 Februari 2024 dan salah satunya adalah gangguan DDoS. KPU bersama tim gugus tugas siber terus melakukan upaya-upaya penanganan terhadap gangguan tersebut sampai hari ini. Salah satu langkah yang dilakukan oleh KPU adalah dengan menerapkan anti DDoS dalam arsitektur jaringan Sirekap. Next. Ini jadwal kegiatan tahapan rekapitulasi Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan. Sekali lagi, Sirekap adalah alat bantu. Kami berikhtiar ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat, termasuk untuk menjaga keamanan sibernya. Bapak Ibu, dari sisi yang ada, ketentuan yang ada, maka jadwal kegiatan tahapan inilah yang juga harus di watch out, dilihat secara bersama-sama, karena inilah hasil resmi dari penghitungan dan perolehan suara secara berjenjang yang dilakukan oleh PPK, PPLN, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan nanti KPU Republik Indonesia. Kegiatan penerimaan dari tingkat bawahnya sudah dilakukan dan saat ini sedang terjadi rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi 15 Februari sampai dengan tanggal 22 Februari di PPLN, Kecamatan 15 Februari sampai dengan tanggal 2 Maret, di Kabupaten Kota 17 Februari sampai dengan tanggal 5 Maret, Provinsi 19 Februari sampai dengan tanggal 10 Maret, Nasional 22 Februari sampai dengan tanggal 20 Maret. Akhirnya kami akan mengumumkan rekapitulasi di tingkat nasional tanggal 22 Februari sampai dengan tanggal 21 Maret. Bapak Ibu, inilah jadwal kegiatan tahapan manual rekapitulasi yang merupakan hasil resmi berdasarkan lampiran 1 PKPU nomor 5 tahun 2024. Saya rasa demikian yang dapat kami sampaikan dari sisi Divisi Data dan Informasi. Saya kembalikan kepada Mas Ketua. Terima kasih Mbak Betty. Bisa dikonekkan siapa ini? Teman-teman sekalian, operator bisa menunjukkan di slide nomor 11 dan 12 sebagai contoh ya. Tolong operator yang menayangkan PPT slide 11 dan 12. Bisa ditayangkan yang real time pakai website. Saya minta tolong supaya kita sama-sama melihat situasi Sirekap yang kemudian sering dikeluhkan karena antara apa yang ditayangkan perolehan suara dengan formulir yang diunggah beda. Teman-teman sekalian, tolong yang DPR Mas, DPR RI ya. Nah, teman-teman sekalian, jangan dari situ dulu Mas. Dari atas itu, fiturnya kan sebelah atas kiri kan pilihannya Pileg DPR. Coba diklik Mas, atas kiri itu. Nah, itu ada Pilpres, ada Pileg DPR di Provinsi, DPR di Kabupaten Kota, dan DPD. Nah, kita klik yang Pileg DPR.
Ya, kemudian di sebelahnya itu ada hitung suara. Kemudian sebelahnya lagi ada tiklik mas, ada dua pilihan, wilayah dan dapil. Nah, kita klik dapil dulu. Nah, kalau klik dapil, tampilannya seperti ini. Itu yang ditunjukkan adalah hasil perolehan suara masing-masing partai politik, basisnya dapil. Demikian juga di bawahnya, coba di atas kan mas. Nah, misalnya kita klik DKI Jakarta 1. Begitu, sudah? Nah, kalau kita lihat DKI Jakarta 1, itu yang meliputi, Jakarta 2 mas, Jakarta 2. Jakarta 2. Sudah? Jakarta 2. Coba dinaikkan mas. Ini kan turunkan dikit mas biar kelihatan diagram batangnya tadi. Terus ini profil perolehan suara partai politik per dapil di dapil DKI Jakarta 2. Mohon dicek yang atas kan ada pilihannya pileg DPR, hitung suara, basisnya dapil, kemudian yang kanan itu di dapilnya DKI Jakarta 2. Dan diagram batang ini menggambarkan perolehan suara masing-masing partai untuk pemilu DPR RI dapil DKI Jakarta 2. Kemudian di bawahnya tolong digeser mas. Terus nah ini perolehan suara untuk partai dan masing-masing caleg. Misalkan ini partai nomor 1, profil sementara ini sampai dengan jam ini perolehannya sekian. Nah, yang sering yang ditengok atau dikunjungi yang bagian ini, dan ketika kemudian tidak sesuai, misalkan ya, sistem itu bisa membaca apakah anomali atau tidak, itu diantaranya seperti ini contohnya. Misalkan di TPS itu maksimal pemilih 300. Kok tiba-tiba perolehan suaranya bisa lebih dari 1000, itu berarti kan anomali. Maka kemudian itu ditandai oleh sistem dan kemudian dilakukan koreksi berdasarkan unggahan foto formulir C hasil yang berbasis TPS. Bagaimana cara ngeceknya? Tolong diklik yang atas mas, masih di pileg DPR, hasil hitung suara. Nah, klik yang atas tuh mas, pilihan-pilihan menu. Nah, kita klik yang wilayah. Kemudian misalkan kita lihat sebelah kanan, pilihannya apa? Provinsi ya. Nah, kalau di handphone tuh di bawahnya. Nah, pilihannya provinsi, mas, pelan-pelan mas. Basisnya kan provinsi ya. Ya, provinsi katakanlah DKI Jakarta. Klik DKI Jakarta. Nah, turun di bawah supaya kemudian kelihatan. Nah, basisnya kan ini. Nah, kemudian mas klik yang DKI Jakarta, pilih Jakarta Pusat kan. Pilih Jakarta Pusat. Oke. Kecamatan Menteng, ya, lokasi kantor KPU ini. Kecamatan Menteng. Kita cek lagi, kita breakdown lagi, Kelurahan Menteng. Oke. Kelurahan Menteng ini ya. Cek TPS 1. Klik TPS 1. Nah, kemudian kita cek paling bawah. Paling bawah itu ada lihat yang kolom kanan tuh, lihat pindai C hasil di TPS 1 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng. Coba diklik. Kalau tandanya seperti ini berarti formulirnya belum terunggah, masih dalam antrian. Coba klik TPS 2 mas. Oke. TPS 2 klik dulu. Ya, kita sama-sama lihat lah, kalau ada yang sudah diunggah, ada yang belum. Nah, coba belum ya, TPS 3. Klik.
coba diklik. Nah, inilah formulir yang dikenal dengan C hasil TPS. Ini yang difoto oleh teman-teman KPPS menggunakan handphonenya masing-masing, tetapi fungsi foto itu di dalam aplikasi Sirekap. Begitu setelah difoto, tadi urutannya sebagaimana disampaikan Mbak Betty, dicek dulu sesuai atau tidak sesuai. Kalau sudah sesuai, maka kemudian dikirim ke sistem. Oleh sistem, inilah yang dibaca. Nah, problemnya diantaranya misalkan penulisannya kurang jelas, atau unggah fotonya kurang jelas, atau ketika memberikan kolom angka menulisnya pembacaan oleh sistem kurang tepat. Ya tentu saja situasi ini menjadikan hasil suaranya menjadi tidak sesuai dengan tampilan ini. Makanya kalau ada para pihak mengkonfirmasi kepada kami, ini suara kok naik turun, suaranya kok tidak sesuai, maka kami sarankan untuk memeriksa yang ini. Sekali lagi, kalau yang tadi yang perolehan suara basisnya dapil, itu akan kelihatan suara akumulasi semua partai politik atau masing-masing partai politik di dapil itu. Nah, kalau mau lihat rincian sampai tingkat TPS, maka klik pilihannya bukan klik yang dapil, tapi yang wilayah. Sebagai contoh yang kita sama-sama saksikan, misalnya diklik Provinsi DKI Jakarta. Nanti mau lihat yang mana? Jakarta Pusat, klik. Jakarta Pusat ini untuk dapil ikut mana? Dapil DKI Jakarta 2. Ada Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Begitu Jakarta Pusat kita klik, mau lihat di mana? Kecamatan Menteng. Kita breakdown lagi Kelurahan Menteng. Begitu ketahuan kelurahan, ada berapa TPS di situ. Diklik nanti, kalau yang sudah unggah formulir dan terbaca dengan baik, maka juga ditayangkan hasil konversi dari foto ke dalam angka-angka yang ditayangkan itu. Kira-kira demikian teman-teman sekalian, semoga ini dapat memberikan penjelasan buat kita sekalian. Nah, tentang ada situasi di tingkat kecamatan bahwa rekapitulasi itu kemudian dihentikan sementara dalam rangkanya untuk memastikan ini dulu. Kalau di sebuah kecamatan, tayangan antara yang sudah unggah dengan hasil suaranya sudah sinkron, maka TPS itu di tingkat kecamatan rekapitulasinya jalan terus. Tapi bagi yang belum sinkron, ini kita tidak tayangkan dulu, sehingga kemudian yang dimaksud dengan dihentikan sementara itu tidak kemudian berhenti total, tidak, sembari berjalan. Bagi yang belum sinkron atau antara tayangan foto dengan hasil konversi suaranya di dalam Sirekap, itu belum kita lanjutkan untuk rekapitulasinya. Mengapa? Karena nanti proses rekapitulasi di tingkat kecamatan kan anggota PPK atau PPK itu membuka kotak suara. Membuka kotak suara kemudian mengeluarkan formulir C hasil. Yang itu nanti akan dibacakan oleh PPK di dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan. Sambil ditayangkan itu yang Sirekap web. Bukan kemudian itu jadikan dasar atau rujukan, bukan, pembanding. Apakah yang ditayangkan sudah sama dengan yang asli atau belum. Nah, kalau tayangan dengan yang aslinya belum sesuai kan kemudian bisa membingungkan orang. Maka kemudian supaya menghindari problem-problem di lapangan, terutama kita kecamatan, maka yang sudah sesuai lanjut pleno. Kalau yang lanjut rekap di kecamatan. Kalau belum, maka yang sudah sesuai dulu jalan secara paralel. Kira-kira demikian. Sekali lagi, yang dijadikan rujukan adalah ketika rekapitulasi di tingkat kecamatan adalah formulir C hasil produksi KPPS atau dari TPS yang bentuknya hard copy, yang itu disimpan di dalam kotak suara, dikeluarkan, dan kemudian itu dibacakan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Demikian Bapak Ibu sekalian, teman-teman jurnalis, terima kasih atas kesempatan kehadiran untuk meliput, untuk memberitakan penjelasan-penjelasan kami. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira
kira demikian penjelasan kami akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Peti. Tiga. Nunggu lama, tiga pertanyaan. Mas Melas, Terima kasih teman-teman ya.